Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahma Fitri Windu Astuti, NIM 072 dari kelas Gedung 1, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan SAP 2000 versi 22. Ini adalah soal yang akan kita bahas. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pilih New Model untuk mengawali proses. Setelah muncul, atur Units, lalu pilih Grid Only. Setelah muncul, kita tutup tampilan dari 3D. Edit grid data agar dapat menyesuaikan jarak yang akan kita gunakan. Pilih spacing agar dapat mengatur jarak dalam keadaan tidak menerus. Lalu kita isi sesuai soal. Yang pertama kita isi 1, yang kedua kita isi 1,2 dengan ketentuan A adalah NIM akhir saya. Selanjutnya kita isi 2, lalu kita tambahkan titik dan kita isi dengan 1 meter. Untuk grid data yang Y bisa kita hapus karena kita fokus pada X dan Z. Dilanjutkan untuk data Z, sama sepertinya dengan data X, namun kali ini dibaca dari bawah ke atas. Maka yang pertama kita isi dengan 1,22 dengan ketentuan A sama NIM akhir saya. Selanjutnya diisi dengan 2 dan 2. Titik setelahnya kita hapus saja. Klik OK. Nah, mengapa gambar tidak muncul? Sebenarnya bukan tidak muncul, tetapi pada memilih posisi bidang kita memilih tampilan XZ. Maka ganti dulu tampilan menjadi Set XZ View. Selanjutnya gambar batang. Gambar batang sesuai soal atau sesuai titik. Di sini saya untuk bagian atas saya tarik sesuai titik karena setiap titik memiliki beban tersendiri. Karena untuk portal yang bagian kiri adalah 4 meter, maka dapat kita langsung tarik garis, sedangkan untuk yang sebelah kanan kita gambar batang sesuai titiknya karena ada beban di salah satu titiknya. Setelah portal sudah jadi, kita pilih tumpuan. Klik titik yang akan dijadikan tumpuan, lalu pilih resistan. Di soal kita perlu tumpuan sendi, maka kita pilih yang sendi, klik OK. Untuk tumpuan yang lainnya sama, kita pilih join resistan, kita pilih yang roll, klik OK. Setelah tumpuan sudah terisi, maka mulai memberi beban. Dalam sesuai soal di bagian kiri atas itu ada beban merata, maka kita gunakan frame load lalu pilih distributed. Karena ini beban rata, langsung isi saja 20 kN. Isi beban di batang selanjutnya. Menurut soal, kita akan mengisi beban dengan bidang segitiga. Untuk beban segitiga, kita masih bisa menggunakan distributed. Dengan langkah yang pertama kita reset dulu. Selanjutnya pilih absolute, kita isi absolute distance, kita isi 0 dengan load 0, lalu di distance kedua kita isi 2 dengan load 8,7. Oke, bebannya sudah muncul. Lalu kita lanjutkan mengisi beban yaitu P1. Kita gunakan frame load
namun kali ini kita menggunakan point. Sama seperti beban segitiga, kita gunakan absolute distance. Absolute distance kita isi 1 karena beban ada di ujung, lalu loadnya kita isi 12 kN. Kita lanjut mengisi beban untuk portal bagian kanan. Kita gunakan frame load dan point. Kita reset dulu, lalu diisi absolute distance-nya. Kita isi 0 karena pembacaan jarak dari bawah. Load kita isi 7,7, lalu load direction kita ubah menjadi X karena beban berarah ke arah kanan atau ke arah X. Lalu di mana bidang sebelumnya? Sebenarnya bukan hilang, tapi dalam display kita belum show dimensi load yang frame. Jadi kita tampilkan dulu yang frame. Kita pilih OK. Nah, lalu bidang frame dan point akan tampil semua. Setelah mengisi beban-beban, kita bisa mulai menganalisis. Klik F5 atau kita bisa pilih Run Analysis di bagian analisis. Di Do Not Run, lalu pilih Run Now. Save file. Kita beri nama UTS 2021. Save. Nah, beginilah tampilan setelah di run analisis. Setelah di run analisis, kita dapat mencari RAV, RBV, dan RAH-nya dengan memilih show force. Kita pilih yang join. Kita apply. Setelah kita apply, lalu muncul RAV, RAH, dan RBV-nya. Selain mengetahui RAV dan RBV, kita juga bisa mengetahui bidang D, M, dan N. Sama menggunakan show force, kita pilih frame. Lalu untuk bidang N, kita pilih axial force, yang artinya bidang N. Kita show value, lalu di apply. Nah, beginilah bidang N. Terdapat negatif dan positifnya. Lalu untuk bidang D, kita pilih SIR 22, kita apply. Ini hasil dari bidang D-nya. Untuk bidang M, kita pilih momen 33, kita apply, beginilah hasilnya. Nah, setelah menonton video tadi, saya harap video saya dapat berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian video analisis struktur saya dalam perhitungan bidang portal. Sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.